Halo, 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 halo. Ketemu lagi dengan Dogmaster di Dogmaster Channel. Channel yang gak suka-suka gue. Jadi di channel ini kita akan bahas seputar anjing. Jadi semua hal tentang anjing kalian bisa tanya di kolom komentar. Nanti kita jawab. Seputar mitos, seputar kesehatan, seputar pelatihan, semua. Seputar apa namanya? Pokoknya semua deh soal anjing ya, soal anabul kalian bisa tanya. Nah, kali ini kita akan bahas soal vaksinasi. Jadi vaksinasi sama steril deh, sama ya, ada dua ya. Vaksinasi pada anabul atau anjing itu biasanya dimulai dari umur 2 bulan. Ya, jangan kemudahan. Kalau di bawah 2 bulan, misalnya masih 1 bulan atau 1,5 bulan, itu pertama kasihan anjingnya karena berat. Kedua, itu bisa hilang karena dia masih menyusui. Jadi kalau masih menyusui, jangan pernah divaksin dulu. Sampai selesai disapih, udah nggak menyusui, umur 2 bulanan, baru divaksin ya. Peraturannya juga begitu sih, jadi jadi jangan beli anjing yang di bawah 2 bulan kalau begitu. Jadi kalau udah lengkap, biasanya sih 2 bulan bukan lengkap vaksin pertama. Nah, vaksin pertama itu biasanya di 2 bulan. Vaksinasi itu kalau menurut saya itu berdasarkan kebutuhan, berdasarkan lingkungan. Jadi gak semua harus sama ya. Kalau menurut saya sih pribadi, kalau emang di rumah cuman ada 1-2 ekor, terus jarang keluar atau keluar cuma paling jalan doang bentar, nggak pernah ke lingkungan yang banyak anjing, sebenarnya keluar aja udah pasti kena, kan ada anjing di komplek atau di itu. Nah, kalau nggak keluar rumah, kalau ada anjing yang nggak keluar rumah, anjing kecil ya, kalau anjing besar sih udah pasti harus keluar rumah karena butuh untuk exercise. Kecuali rumahnya gede banget, itu beda. Nah, kalau misalnya jarang keluar rumah, nggak pernah keluar rumah, di rumah aja. Kalau saya sih cuman menyarankan paling habis vaksin pertama atau lengkap udah selesai. Di samping itu juga bukan cuma karena keluar rumah, tapi ternyata riset terbaru, vet di luar itu ternyata anabul kita itu punya sel memori. Jadi habis divaksin sekali nggak usah diulang lagi per tahun gitu, nggak usah. Kalau menurut saya dan menurut riset itu ya, sama kayak manusia juga sebenarnya punya sel memori, di mana bisa tubuh itu bisa mengingat jenis penyakit yang udah divaksin, jenis penyakit yang udah dilawan karena udah ada vaksinnya, jadi udah dimasukkan vaksin. Jadi pengulangan itu nggak perlu, booster itu nggak perlu. Oke. Nah, biasanya sih vaksin itu, oh ya, kita belum bahas soal beberapa jenis vaksin ya. Vaksin itu ada beberapa macam, beberapa merek. Yang pertama itu biasa zaman dulu itu Primodoc, itu vaksin pertama. Kalau sekarang biasanya mereka langsung ke Uriken 4, atau sekarang ada yang mereknya itu Novivac, Uriken, terus ada sama Vanguard ya, Vanguard. Tapi kalau kita sih saranin Uriken. Kalau bisa kasihnya Uriken. Kenapa? Karena daya tahannya lebih kuat kalau yang Uriken. Untuk harga semua hampir sama lah ya, cuma beda-beda dikit. Novivac paling murah, Uriken mahal, Vanguard kayaknya paling mahal. Tapi kalau saya sih lebih cocok Uriken. Ya, kata-katanya sih di luar ada yang emang cuman 1 kali suntik untuk seumur hidup, cuman nggak tahu kenapa nggak boleh masuk ke Indonesia ya. Nah, untuk vaksinasinya sendiri biasa tadi di 2 bulan, lalu diulang lagi habis itu seminggu atau 2 minggu. Yang ketiga, keempat ini yang menurut aturan ya. Jadi ada vaksin 1, 2, 3, 4. Terus ada lagi yang di luar itu ya, namanya vaksin rabies dan bordetella. Bordetella itu untuk mencegah kennel cough atau batuk pilek pada anjing. Nah, kennel cough ini kalau menurut saya berdasarkan pengalaman dan semua di luar negeri juga sama, biasanya kalau musimnya udah lewat, kennel cough-nya biasanya sembuh sendiri.
Cuman dengan syarat anjing itu ya cuman paling batuk doang ya, nggak disertai dengan penyakit-penyakit lain yang memberatkan imunnya. Kalau dia ada penyakit lain yang memberatkan imunnya, ditambah dengan kennel cough atau yang senior dog, anjing-anjing yang udah berumur, itu hati-hati karena bisa memperberat imunnya dan bisa drop, bisa ya lumayan. Tapi kalau yang masih muda yang cuman batuk doang, biasanya sih kalau udah musimnya hilang, musimnya lewat, biasanya sembuh sendiri. Itu kennel cough. Biasanya disuntikinnya kalau mau titip atau mau traveling ke dog park atau itu, nah itu biasa titip atau grooming bisa pakai Bodotella supaya nggak kena batuk kennel cough itu. Nah, kalau untuk vaksin yang pertama ya pasti distemper. Parvo itu udah penyakit, istilahnya kalau kita bilang penyakit pencabut nyawanya dogi ya. Parvo itu yang pertama, coronavirus, distemper, kayak gitu-gitu. Itu untuk vaksin pertama. Terus yang kedua nanti ada yang lengkap itu tambah lagi ada parainfluenza, ada macam-macam. Jadi itu tambahannya lagi. Kalau saya sih saranin ya biasa kayak tadi, kalau nggak keluar rumah ya paling vaksin sekali aja cukup. Yang pertama udah cukup, nggak perlu yang lengkap. Kalau yang sering jalan ya mungkin vaksin kedua, 3 itu dipenuhin. Kalau sering interaksi dengan anjing-anjing lain bisa dengan yang dilengkapin. Tapi kalau saya sendiri, kalau misalnya cuma punya satu ya paling kita jaga kebersihan aja, nggak perlu vaksin juga nggak apa-apa. Kalau saya ya, menurut saya ini disclaimer, jadi saya nggak menyarankan, nggak mengajarkan juga. Kalau saya pribadi, kalau punya anjing satu di rumah ya kalau saya sih nggak vaksin. Kenapa ya? Karena saya akan jaga kebersihan. Terus juga jangan sampai ada virus dan bakteri yang seperti itu. Kayaknya sih nggak kena kayak gitu kalau saya ya. Cuman karena banyak ya vaksin supaya ya mencegah. Dan kalau kita menjual kan juga menjual papis itu ya juga mesti vaksin. Karena banyak kan akan ditanya, ini udah vaksin belum? Kayak gitu. Tapi kalau untuk di rumah aja ya cuma satu, nggak ada lalu lalang anjing lain atau nggak ada ke dopak atau kemana yang melibatkan anjing-anjing lain. Banyakan sih kalau saya sih customer nggak divaksin karena mereka bersih, jadi di rumah aja nggak yang interaksi dengan anjing lain kayak gitu. Terus untuk vaksin. Jadi nextnya kita akan bahas untuk steril. Ini digembor-gemborkan oleh banyak orang. Bahkan ada yang pro steril. Jadi semua anjing atau kucing harus steril katanya. Kalau menurut saya nggak setuju ya. Jadi kalau untuk steril itu saya setujunya cuma dilakukan dengan alasan misalnya kesehatan, misalnya nyawanya terancam, ya udah mau nggak mau diangkat, kalau nggak infeksinya parah. Nah kalau kayak gitu baru boleh. Kalau nggak ya saya sih nggak setuju dengan steril. Kenapa? Karena sama kayak manusia, Anabul juga pasti ingin berkembang biak. Itulah makanya diciptakan rahim, diciptakan alat reproduksi oleh Tuhan yang bikin. Oke, jadi ya sesuai dengan kodratnya, bisa beranak, bisa berkembang biak. Sebaiknya kalau emang punya, saya nggak mau dia berkembang biak, jangan punya anjing. Sebaiknya punya boneka anjing atau patung anjing aja. Itu dia nggak akan beranak, nggak akan berkembang biak. Jadi jangan kita seolah-olah kita seperti Tuhan yang memutuskan, kamu jangan berkembang biak. Kenapa? Jangan di-breeding. Kenapa? Itu populasi anjing yang terlantar di shelter-shelter banyak, diambil aja. Lalu kenapa kamu punya anak? Kenapa kamu nggak adopsi di panti asuhan? Kenapa kamu bikin anak sendiri? Tanya itu pada diri kamu.
Kalau kamu punya anak boleh, kenapa anak bulmu nggak boleh? Oke? Janganlah kita berlaku tidak adil pada makhluk hidup lainnya. Kenapa kamu nggak adopsi aja? Kenapa kamu mau punya anak sendiri? Mau punya anak kandung? Adopsi. Di panti asuhan kan banyak. Ngapain punya anak sendiri? Ya kan? Ya sama, anak bul juga pengen berkembang biak, pengen punya anak. Kita, kalau saya sebagai breeder, paling pacak mengawinkan itu ya setahun sekali atau 2 tahun sekali, tergantung sih. Tapi kalau ditanya, boleh nggak setahun 2 kali beranak, setahun 2 kali di breeding? Kalau selama kesehatannya oke, feedingnya bagus, terus juga kondisi anjingnya juga bagus, gak ada masalah. Kenapa? Sekali lagi saya nggak mau melangkahi Tuhan. Ada sebabnya kenapa Tuhan membuatnya 2 kali mens ya. Jadi anjing itu 2 kali mens, 6 bulan. Jadi dia bisa 2 kali dalam setahun itu punya anak. Nah, itu kodrat dari Tuhan Sang Pencipta, bukan dari saya, bukan dari kamu, bukan dari yang lain-lain. Kalau Tuhan anggap itu bagus, kenapa kita harus melarang? Ya mungkin karena kasihan, oke lah, kasihan nih beranak terus, oke lah, kita bikin setahun sekali atau 2 tahun sekali. Tapi kalau jalan bebas masa bisa begitu? Oh kasihan nih beranak terus, nanti anjing jantannya nggak pajak. Nggak mungkin. Pasti mereka akan kawin di alam aslinya ya. Kalau nggak percaya coba lihat kucing-kucing liar itu, kucing-kucing jalanan. Pasti kan tiap kali ini beranak. Ya kasihan juga sih kalau di steril sih. Ya tadi balik lagi, nggak ada alasan apa-apa, tiba-tiba di steril, nggak punya anak. Ya kasihan juga lah. Oke? Jadi kalau steril hanya untuk kesehatan. Kalau saya. Kalau yang lain terserah. Kalau saya sih seperti itu. Hanya untuk dengan alasan kesehatan yang sangat-sangat urgent, yang sangat-sangat darurat. Oke? Sampai ketemu lagi. Sam out. Bye.